Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat dari kelompok 5 Surveillance Penyakit Asma. Di sini kami akan menjelaskan tentang tahapan surveillance penyakit asma, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan diseminasi hasil surveillance penyakit asma. Semoga bermanfaat. Asma merupakan salah satu penyakit tidak menular. Asma sendiri merupakan kondisi di mana saluran pernapasan atau saluran udara paru-paru mengalami penyempitan dan juga peradangan. Kemudian, sekitar 235 juta orang saat ini mengalami penyakit asma. Kemudian, menurut perkiraan World Health Organization atau yang kita sering dengar dengan sebutan WHO yang dirilis pada bulan Desember tahun 2016 memperkirakan bahwa sekitar 383 juta orang mengalami kematian yang diakibatkan oleh asma pada tahun 2015. Kemudian dalam kegiatan surveillance terkait dengan penyakit asma itu dilakukan menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap pengumpulan data. Dan dalam tahap pengumpulan data sendiri merupakan tahap awal dalam kegiatan surveillance, di mana dalam pengumpulan data terkait dengan penyakit asma ini kami mengambil sumber dari hasil kesehatan dasar atau yang kita sering dengar dengan nama Riskesdas. Kemudian, menurut data hasil kesehatan dasar atau yang sering kita dengar dengan nama Riskesdas di tahun 2018 menyebutkan bahwa prevalensi penyakit asma di Indonesia itu sekitar 2,4% dengan kejadian terbanyak terjadi pada perempuan sekitar 2,5%. Kemudian, untuk prevalensi penyakit asma tertinggi itu terdapat di daerah istimewa Yogyakarta dengan prevalensi sekitar 4,59%, dan selanjutnya disusul oleh Kalimantan Timur dengan prevalensi sekitar 4%, dan selanjutnya Provinsi Bali sekitar 3,9%. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data. Jadi, pengolahan data secara sederhana dapat diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang telah kita lakukan survei sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Nah, di dalam pengolahan data terdapat prinsip-prinsip yang digunakan agar nantinya dalam pengolahan data tidak ada terjadi kesalahan. Nah, adapun prinsip-prinsip pengolahan data tersebut. Yang pertama, tidak membuat kesalahan selama proses pengolahan data. Yang kedua, dapat mengidentifikasi adanya kecenderungan perbedaan dalam frekuensi dan distribusi kasus. Yang ketiga, pengertian yang disajikan tidak salah atau berbeda dengan yang dimaksud. Yang keempat, metode pembuatannya mengikuti kaidah pembuatan tabel, grafik, dan peta yang benar. Data yang kita sudah olah dapat kita sajikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, dalam bentuk tabel. Yang kedua, grafik. Nah, grafik ini dibagi menjadi 4. Grafik baris, grafik semilog, histogram, dan frekuensi poligon. Dan yang ketiga, dalam bentuk chart. Chart ini juga dibagi menjadi 2. Bar chart dan spot map. Pada kegiatan surveillance, kita harus memeriksa kembali data mentah dan membuatnya dalam bentuk tabel yang berguna. Sebagai contoh, angka kejadian kasus penyakit asma di Indonesia menurut data Riskesdas tahun 2018. Dalam data tersebut, angka-angka yang sudah didapat diolah dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan chart. Selanjutnya ada analisis data. Data yang digunakan dalam menganalisis kali ini merupakan data dari Riskesdas yang sifatnya sekunder. Menganalisis data terbagi menjadi 3 variabel, yaitu yang pertama ada menurut orang, tempat, dan waktu. Yang pertama, analisis data penyakit asma menurut orang. Pada data Riskesdas yang sudah didapat, prevalensi penyakit asma menurut diagnosis dokter pada penduduk semua umur tahun 2018 meningkat drastis oleh masyarakat yang berumur 55 sampai 75 tahun ke atas.
Hal tersebut dikarenakan adanya faktor emosional. Gangguan emosional sering dipandang sebagai salah satu pencetus bagi serangan asma, baik gangguan yang berasal dari rumah tangga, lingkungan, maupun pekerjaan. Seseorang yang memiliki beban hidup lebih berat berpotensi mengalami serangan asma. Pekerjaan seseorang juga berpengaruh kepada proporsi kambuhnya asma, seperti yang terlihat pada grafik proporsi kekambuhan asma dalam 12 bulan terakhir pada penduduk yang menderita asma tahun 2018. Masyarakat yang bekerja sebagai petani atau buruh tani memiliki jumlah yang paling tinggi karena mereka lebih sering terpapar dengan kondisi lingkungan yang berpotensi menyebabkan terjadinya asma. Contohnya saja debu. Dan yang kedua, ada analisis data penyakit asma menurut tempat. Dapat dilihat pada grafik Riskesdas prevalensi asma menurut diagnosis dokter pada penduduk semua umur tahun 2018. Di sana terdapat wilayah perkotaan yang menduduki angka yang lebih unggul dibandingkan pedesaan. Seperti yang kita tahu, kondisi udara di perkotaan memiliki kualitas yang kurang baik dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Maka dari itu, masyarakat yang tinggal di kota memiliki potensi lebih besar untuk mengidap penyakit asma. Dan yang ketiga, ada analisis data penyakit asma menurut waktu. Dalam sebuah skripsi yang berjudul Pengaruh Pemberian Senam Asma terhadap Frekuensi Kekambuhan Asma Bronkial, dijelaskan bahwa pada penyakit asma, serangan umumnya datang pada malam hari. Tetapi dalam keadaan berat, serangan dapat terjadi setiap saat, tidak tergantung waktu. Inspirasi pendek dan dangkal mengakibatkan penderita menjadi sianosis, wajah pucat dan lemas, serta kulit banyak mengeluarkan keringat. Menurut Lewis yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul Medical Surgical Nursing, Assessment and Management of Clinical Problems, bahwa mekanisme tepat sebagai penyebab asma tidak diketahui secara tepat. Namun, ada beberapa faktor pemicu terjadinya serangan asma, yaitu adanya alergi, adanya latihan, polusi udara, faktor kerja, dan faktor psikologis. Diseminasi hasil penelitian merupakan suatu kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi lalu timbul kesadaran, menerima, mengubah perilaku sasaran, dan akhirnya mereka mampu memanfaatkan informasi tersebut. Langkah dari diseminasi hasil penelitian, yang pertama, menentukan dan memahami tujuannya. Yang kedua, mengidentifikasi inti pesan yang akan kita sampaikan. Yang ketiga, memahami target audiens yang kita lihat dari siapa saja yang terlibat, siapa saja yang akan berpengaruh, siapa saja yang akan tertarik, informasi apa yang bakal mereka dapatkan atau mereka butuhkan, bagaimana reaksi mereka. Yang keempat, menentukan media yang paling efektif. Yang kelima, memotivasi para audiens untuk memberikan tanggapan ataupun masukan. Yang keenam, frekuensi penyampaian pesan. Yang ketujuh, memperhitungkan dampak negatif ataupun dampak positif. Diseminasi hasil penelitian memiliki tujuan. Yang pertama, untuk menunjukkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap stakeholder dan masyarakat luas untuk pelaksanaan tindakan lanjut. Yang kedua, diseminasi penelitian dapat disampaikan dalam bentuk rutin, surat edaran, laporan secara berkala, adanya forum pertemuan, dan publikasi ilmiah. Yang ketiga, diseminasi hasil penelitian dilakukan dengan memanfaatkan semua teknologi yang mudah untuk diakses. Yang keempat, memberikan umpan balik kepada sumber data dalam rangka perbaikan kualitas data. Yang kelima, diseminasi hasil penelitian dapat juga dilakukan apabila petugas surveillance secara aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dengan menyampaikan hasil dari penelitian.